Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Saudara, apakah ketika saudara ingin mengikuti perjamuan kudus, saudara dilarang untuk ikut sakramen ini karena saudara dianggap sedang hidup dalam dosa? Saudara walaupun sudah orang percaya, sudah anak Tuhan, tapi karena saudara sudah lama tidak ke gereja, saudara dianggap sudah jauh dari Tuhan, sehingga ketika sakramen perjamuan kudus dilakukan, saudara tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Atau mungkin ketika saudara mengikuti sakramen perjamuan kudus, saudara kemudian dikatakan harus periksa hati dulu, selidiki hati dulu. Jika ada dosa atau kelemahan atau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka saudara sebelum makan dan minum tubuh dan darah Yesus, ikut perjamuan kudus ini, saudara harus minta ampun sama Tuhan. Saudara harus bereskan hati saudara dulu kepada Tuhan, supaya saudara layak untuk menerima perjamuan kudus. Karena kalau saudara tidak membereskan hati saudara terlebih dahulu dan membereskannya dengan mengaku dosa kepada Tuhan, maka akibatnya saudara bisa sakit dan mati. Benarkah demikian maksud firman Tuhan? Bahwa kita harus bereskan hati kita dulu, dalam arti mengaku dosa dulu kepada Tuhan, baru boleh ikut perjamuan kudus. Lalu apa ukurannya? Berapa dosa yang harus kita ingat dalam seminggu itu atau dalam sebulan itu? Yang mana yang harus kita periksa? Jadi kalau mau diperiksa, berapa lama dan berapa banyak? Atau hanya cukup ngaku umum saja? Kadang ini membuat orang percaya kebingungan. Apakah saya boleh ikut perjamuan kudus apa tidak? Karena sepertinya syaratnya begitu rumit. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya percaya akan memerdekakan kita, karena kebenarannya selalu memerdekakan. Di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Jadi saudara, kalau kita perhatikan tujuan dari perjamuan malam atau perjamuan kudus yang lebih populer kita pahami, tujuannya perjamuan kudus itu adalah untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Nah, di dalam kitab Ibrani dikatakan ketika Ia datang kedua kali, Ia sudah tidak lagi mengurus dosa. Kenapa? Kedatangan yang kedua kali itu hanya untuk menjemput kita orang percaya, menyatakan, meneguhkan, memproklamasikan keselamatan yang kita terima, yang sudah kita miliki, hanya untuk memastikan kita menerima kemuliaan itu. Jadi bukan lagi untuk bahas dosa. Dosa dibahas untuk orang yang belum percaya. Tapi untuk kita orang percaya, kedatangan Yesus yang kedua kali hanya untuk kita masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu setiap kali kita ikut perjamuan kudus, itu hanya untuk memberitakan kematian Tuhan. Artinya apa? Kita sudah dibenarkan, dosa sudah selesai, dosa sudah dibayar. Karena tanpa kematian Kristus tidak ada pengampunan dosa. Mau doa puasa, mau pengakuan, mau ngaku dosa, mau buat amal atau apapun, tidak bisa menghapus dosa. Satu-satunya alat atau pembayaran yang sah untuk menghapus dosa yang diakui surga hanya darah anak domba Allah, hanya kematian Tuhan Yesus. Dan kabar baiknya, kematian Tuhan Yesus cukup satu kali untuk selama-lamanya. Dia tidak perlu mati berkali-kali. Nah, inilah tujuan dari perjamuan kudus. Lalu kemudian ayat 27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, perhatikan ini saudara. Di sini yang dikomplain, yang diperbaiki, yang salah dari apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, bukan pribadi mereka,
Jemaat di Korintus itu di pasal 1 ayat 1 jelas mereka orang kudus. Pribadinya anak Allah semua. Gak ada yang salah dengan pribadi mereka, identitas mereka. Namun dalam melakukan perjamuan malam atau perjamuan kudus ini, saudara, ada cara yang salah. Nah, ini kata kuncinya, saudara. Jadi gak ada yang salah dengan diri saudara, identitas saudara. Gak bisa dihubungkan dengan perbuatan saudara. Yang salah itu caranya, bukan orangnya. Kita itu bisa dibenarkan hanya karena percaya Yesus, lahir baru. Dan ketika kita sudah lahir baru sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Perbuatan kita bisa salah. Nah, demikianlah orang di Korintus salah caranya dalam menyikapi, dalam melakukan perjamuan kudus. Karena itu dibenerin sama Rasul Paulus, bahwa apa katanya? Itu membuat kita bisa berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Atau kalau ini kenapa Pak kok jadi berdosa, berarti dosa kan maut. Nah, beda saudara, anak Tuhan yang jatuh dalam dosa sama orang berdosa yang melakukan dosa. Kalau orang berdosa bukan karena melakukan dosa dia dihukum, tapi karena memang dia orang berdosa. Demikian juga kita, anak Tuhan mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Dan apa yang dilakukan itu tidak bisa lagi membuat dia dihukum, karena dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu ya anak-anak Tuhan yang bodoh, yang caranya salah, akhirnya berdosa atau melakukan dosa. Hanya perbuatannya yang berdosa, tapi pribadinya sudah tidak bisa berdosa lagi, karena siapa yang lahir dari Allah tidak bisa berdosa lagi. Kita sudah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Nah, kemudian ayat yang ke-28 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, karena itu saudara coba, ini jelas sekali Rasul Paulus kemudian bilang, ingat kamu tuh siapa? Uji dirimu itu, ayo loh, kamu itu anak Tuhan loh. Kamu itu orang benar, orang yang diberkati Tuhan, warga surga. Ya, karena itu ayo lakukan dengan benar, cara yang benar. Itu maksudnya, bukan ayo dosa apa, ngaku dosa. Kalian sudah jadi berdosa, kalian sudah menjijikkan di hadapan Tuhan, cepat bereskan. Kita dituduh, didakwa malah. Bukan saudara, itu maksudnya disadarkan kamu orang benar, orang kudus. Lakukanlah perjamuan kudus dengan cara yang benar, sesuai dengan engkau identitasmu, bahwa engkau anak-anak Allah. Kemudian ayat 29 dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, kemudian dijelaskan lagi kenapa cara yang salah itu bisa berbahaya. Karena saudara, di sini dikatakan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Artinya mereka mungkin anggap itu karena waktu itu kalau mereka perjamuan kudus, jemaat Korintus itu kayak makan besar. Jadi mereka udah lupa bahwa ini mereka sedang mengingat kematian Tuhan. Tapi yang diingat cuma rendangnya, yang diingat makan mungkin cuma makanannya, anggurnya. Sudah lebih ke kedagingan gitu. Udah nggak ada imannya, sudah kayak apa ya, maksudnya itu sudah nggak ada pemahaman yang benar, pengertian yang benar. Akhirnya mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, hukuman di sini artinya konsekuensi. Itu maksudnya gini, sebenarnya tubuh dan darah Yesus itu sangat luar biasa manfaatnya buat kita. Tapi karena dilakukan dengan cara yang salah, seperti nggak ada faedahnya, jadi nggak ada gunanya. Atau saudara, misalnya saudara di rumah ada satu betadin ajaib yang apa saja lukanya bisa langsung sembuh, tapi gara-gara saudara nggak pernah pakai dengan benar, betadin malah dicampur ke untuk ngepel, dicampur untuk hal-hal yang nggak benar penggunaannya. Jadi betadin ajaib itu nggak ada gunanya buat saudara. Akhirnya luka saudara nggak sembuh-sembuh. Karena ada betadin ajaib, saudara nggak pakai di kotak P3K saudara itu. Nah, demikianlah perjamuan kudus itu saudara.
sebenarnya waktu kita lakukan dengan iman, maka itu akan membuat karya Kristus yang sempurna itu yang sudah ada di dalam kita, yang sudah kita terima, kita pergunakan dengan benar. Itu akan membuat kita memandang kehidupan ini dengan benar. Karena kalau enggak, saudara, dikatakan ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi saudara, di sini jelas sekali akibatnya, karena mereka sudah lupa, mereka tidak sadar lagi bahwa mereka itu orang benar, orang yang sudah ditebus, tubuh mereka adalah bait Allah. Jadi waktu perjamuan kudus itu, makan tubuh dan darah Tuhan itu udah nggak ada efek, udah nggak bermanfaat apa-apa, karena udah seperti kayak makan biasa aja, anggur biasa, roti biasa, makanan biasa. Padahal artinya adalah aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Dijelaskan Tuhan Yesus di Yohanes 6 bahwa mereka sewaktu makan tubuh dan darah Yesus, itu artinya mereka diingatkan bahwa bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, karena aku hidup oleh hidupnya Tuhan. Itu maksud dari perjamuan kudus. Jadi waktu kita menyadari itu, maka pasti kita akan, antibodi kita akan naik, kita mengalami hidup di dalam iman. Lalu kemudian ayat 32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah saudara, kalaupun akhirnya kita nggak mengalami kesembuhan, kita mungkin akhirnya kena konsekuensi dari cara kita yang salah itu kemudian dikatakan di sini kita dididik oleh Tuhan, bukan dihukum. Orang dunia, orang berdosa yang mengalami penghukuman. Kalau kita ada cara yang salah, dididik, didisiplin. Dan kalau saudara lihat dari bahasa aslinya, kata dididik ini mentrain anak-anak. Nggak ada anak-anak yang dididik seperti militer, tapi dididik dengan lembut, diasuh seperti ibu merawat bayinya. Itu maksudnya dididik Tuhan. Di sini nggak ada penghukuman lagi. Yang ada didikan yang lemah lembut dari Bapa di surga. Kemudian ayat yang ke-33, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Nah ini ternyata biangnya saudara. Ternyata mereka itu kalau dibilang ada perjamuan malam, perjamuan kudus, yang dipikirin cuma makanan. Akhirnya ada yang datang telat, habis makanannya, nggak bisa ikut perjamuan malam. Karena apa? Ada yang rakus di depan. Jadi mungkin akibatnya jadi kolesterol atau jadi kekenyangan, jadi sesuatu yang berlebihan. Akhirnya dinasihatin, ayolah kamu kan anak Tuhan, ayo kebersamaan itu penting. Nah ini penyebabnya saudara, ada cara yang salah. Jadi bukan orangnya jadi berdosa dan akan kehilangan keselamatan, gak ada hubungannya, caranya yang salah. Kemudian ayat 34, kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Nah jadi memang karena mungkin dia pulang kerja langsung ikut persekutuan, jadi udah kelaparan, kasihan. Akhirnya mereka langsung makan sampai lupa yang lain. Nah hari ini kita belajar satu kebenaran yang sangat penting. Ternyata saudara, waktu kita mengikuti perjamuan kudus atau perjamuan malam, kita semua layak. Syaratnya hanya satu, kalau kita sudah anak Tuhan, maka kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Caranya yang perlu diperbaiki, caranya yang salah kadang, yaitu apa? Tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Itu hanya seperti orang Israel yang bingung dia karena gak dapat pewahyuan. Bagaimana mungkin dia berikan darahnya untuk kita minum dan tubuhnya untuk kita makan? Nah tapi kita yang memahami itu, kita menyadari bahwa kita sudah mati. Dan ketika kita makan perjamuan kudus itu, kita menyadari bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Haleluya. Selamat melakukan perjamuan kudus dengan benar. Selamat mengalami kehidupan Kristus setiap hari. Dan salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.